Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Syafira Putri Taufani. Perkenalkan, nama saya Revita Nelin Sofia. Perkenalkan, nama saya Ulfa Apriliani. Perkenalkan, nama saya Safia Hilbiana Putri. Perkenalkan, nama saya Aisyah Teta Ajkia. Perkenalkan, nama saya Miasa Alianza Balkis. Perkenalkan, nama saya Risya Amelia Nurdiana. Perkenalkan, nama saya Nazwa Maharani Kosasi. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Ahyati. Perkenalkan, nama saya Nela Fitriani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalaluddin Suyuti. Perkenalkan, nama saya Aldi Lestia. Perkenalkan, nama saya Ijaji Nawalja. Perkenalkan, nama saya Operesti Pauji. Perkenalkan, nama saya Fadil Nugraha Permana. Tujuan utama dari proyek ini, yang pertama adalah mengurangi limbah organik dan anorganik di lingkungan sekolah. Yang kedua, mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat. Yang ketiga, melatih kerjasama dengan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kesadaran lingkungan. Dan yang kelima, mendukung energi alternatif ramah lingkungan. Visi, mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan melalui inovasi pengelolaan sampah menjadi barang yang bermanfaat sebagai upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan daur ulang. Yang kedua, mengolah berbagai limbah rumah tangga menjadi produk nilai berguna. Yang ketiga, mengurangi emisi gas rumah kaca. Gagasan, kami mengusulkan 3 inovasi yang berbasis pengolahan limbah. Yang pertama, BBM dari sampah. Mengolah sampah plastik menggunakan metode pirolisis untuk menghasilkan bahan bakar cair yang dapat dimanfaatkan untuk alternatif energi. 2. Briket dari cangkang telur, menggantikan sumber energi fosil dengan briket bioenergi yang terbuat dari cangkang telur yang berasal dari limbah dapur. 3. Ekoenzim, cairan ramah lingkungan yang terbuat dari sisa buah-buahan atau sayuran yang menggantikan deterjen kimia yang berkontribusi pada pencemaran air. Untuk kegiatan minggu pertama yaitu 1. Mengumpulkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Mengunjungi SPPG sekitar untuk bekerja sama dalam penyediaan bahan-bahan bekas seperti sisa buah-buahan dan cangkang telur. Membuat tong sampah buah-buahan untuk warga sekolah membuang sampah sisa buah yang nantinya akan dipakai untuk bahan-bahan pembuatan ekoenzim. Membuat alat pirolisis sederhana untuk pembuatan BBM. Tantangan yang kami hadapi adalah ketersediaan pipa aluminium untuk pembuatan alat pirolisis sederhana yang sulit ditemukan di daerah sekitar. Solusi yang kami gunakan untuk tantangan tersebut yaitu membeli pipa aluminium di toko online. Senin, 24 November 2025. Penempatan tong sampah di tempat yang strategis untuk siswa dan warga sekolah mengumpulkan sampah buah MBG. Selasa, 25 November 2025. Pengumpulan sampah buah di lingkungan sekolah. Rabu, 26 November 2025. Pengumpulan sampah buah di lingkungan sekolah. Kamis 27 November, pemotongan sampah buah dan gula merah menjadi bagian kecil. Jumat 28 November, pencucian sampah buah dan pembuatan ekoenzim. Pihak yang terlibat, siswa dan guru yang membuang sampah sisa buah ke tong sampah. Tujuan untuk mengurangi sampah organik bekas EBG di lingkungan sekolah. 1. 6 Desember, mengumpulkan cangkang telur dari SPPG dan Yayasan Barokah Bakti. Mencuci cangkang telur, membakar cangkang telur yang sudah dibersihkan, menumbuk cangkang telur, dan menyaring cangkang telur yang sudah ditumbuk. Minggu 7 Desember, menumbuk arang, menyaring arang yang sudah ditumbuk, mencampurkan bubuk arang dan cangkang telur. Selasa 9 Desember, membuat bahan perekat dari tepung tapioka, menyampurkan bahan perekat dengan bubuk arang dan cangkang telur, mencetak briket dan mengeringkannya. Rabu 10 Desember 2025. Membuka ekoenzim yang sudah dibuat, mengumpulkan sampah kulit buah dari SPPG dan membuat ekoenzim sebanyak 5 liter. Kamis 11 Desember 2025. Mengumpulkan sampah plastik di lingkungan sekolah.
mencuci sampah plastik yang sudah dikumpulkan, lalu menjemur dan mengeringkannya. Jumat, 12 Desember 2025, pembuatan BBM dari sampah plastik. Tanggal 15 sampai 22 berprogres membakar batok kelapa dan cangkang telur untuk menghasilkan sebanyak 1 kg. 23 sampai 31. Progres menghaluskan batok kelapa sehingga terkumpul 1 kg dan membakar ampas kopi. 1 sampai 5 Januari, progres membakar ampas kopi sehingga terkumpul 1 kg. 6 Januari 2026, progres membuat ekoenzim bersama pemuda tani dan KWT. 8 Januari 2026, progres membuat bahan untuk perekat dan mencampurkan dengan abu kelapa, cangkang telur, dan ampas kopi. 9 Januari 2026, mencetak adonan briket. 10 sampai 13 Januari 2026, menjemur briket. 16 Januari 2026, mengumpulkan, mencuci, dan menggunting sampah plastik yang telah dikumpulkan di lingkungan sekolah. Alat dan bahan untuk pembuatan BBM. Yang pertama, kaleng bekas. Yang kedua, gelas kimia. Yang ketiga, pipa plastik berukuran 5 mm. Yang keempat, bunsen. Yang kelima, batu bata. Yang keenam, penyangga kaki 3. Yang ketujuh, sampah plastik 20 gram. Yang kedelapan, ember. Yang kesembilan, pipa aluminium. Yang ke-10, air dingin. Dan yang terakhir, kapas basah. Langkah-langkah untuk membuat BBM. Yang pertama, mencuci bersih sampah plastik yang sudah dikumpulkan. Yang kedua, potong-potong sampah menjadi bagian kecil. Yang ketiga, membungkus pipa aluminium dengan kapas basah. Yang keempat, memasukkan pipa ke dalam ember yang sudah diisi air dingin. Yang kelima, taruh kaleng bekas di atas penyangga kaki 3, taruh bunsen di bawahnya, dan posisikan bata di pinggir untuk menahan api agar tidak padam. Yang keenam, masukkan sampah plastik yang telah dipotong-potong. Yang ketujuh, nyalakan bunsen. Yang kedelapan, tempatkan gelas kimia di pinggir pipa plastik. Dan yang terakhir, tunggu sampai BBM keluar dari pipa plastik. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ekoenzim. Yang pertama, sampah buah-buahan 3.215 gram. Yang kedua, gula merah sebanyak 300 gram. Dan yang ketiga, air 4 liter. Alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat ekoenzim: tong cat ukuran 25 kilo, sarung tangan, talenan, pisau, kresek, wadah, selotip, gunting, dan timbangan. Langkah yang pertama, cuci sampah buah sampai bersih. Yang kedua, potong menjadi bagian kecil agar mudah terurai. 3. Iris-iris gula merah menggunakan pisau dan talenan. Yang keempat, larutkan gula merah dengan air sebanyak 4 liter di dalam tong bekas cat. Yang kelima, masukkan sampah buah yang sudah dipotong kecil. Yang keenam, tutup tong bekas rapat-rapat lalu rekatkan menggunakan selotip. Dan yang terakhir, pastikan pembuatan ekoenzim dilakukan secara higienis agar proses fermentasi berhasil. Bahan-bahan pembuatan briket. Yang pertama, tepung tapioka 500 gram. Yang kedua, cangkang telur 500 gram. Yang ketiga, air 500 ml. Yang keempat, arang 1 kg. Dan yang terakhir, minyak yang dioles di pinggir cetakan. Alat-alat pembuat briket: lumpang dan alu, bunsen dan minyak tanah, sendok, saringan, penyangga kaki 3, kawat kasa, wadah, ulekan batu, panci, dan yang terakhir cetakan. Langkah-langkah membuat briket dari cangkang telur. Yang pertama, mencuci dan mengeringkan cangkang telur. Yang kedua, membakar cangkang telur hingga menjadi arang. Yang ketiga, menghaluskan arang dari cangkang telur lalu menyaringnya. Yang keempat, membakar batok kelapa hingga menjadi arang. Yang kelima, menghaluskan batok kelapa lalu menyaringnya. Yang keenam, membakar ampas kopi. Yang ketujuh, mencampur abu dari cangkang telur, batok kelapa, dan juga ampas kopi menjadi satu. Yang kedelapan, membuat bahan perekat yang terbuat dari tepung tapioka dan juga air yang dididihkan selama beberapa menit hingga teksturnya menjadi kental, lalu campurkan perekat dengan adonan. Setelah tercampur, lalu uleni hingga teksturnya sedikit mengeras. Oleskan minyak pada cetakan, lalu masukkan adonan dan ditekan-tekan pada cetakan. Setelah adonan dirasa padat pada cetakan, keluarkan, lalu jemur selama 5-7 hari. Setelah dijemur selama 5-7 hari, maka briket siap untuk digunakan. Uji fungsi proyek
Yang pertama digunakan untuk pembersih lantai, penghilang bau, dan pupuk cair untuk tanaman. Yang kedua, briket cangkang telur diuji dengan cara dibakar untuk melihat daya nyala dan ketahanan api. Kesimpulan, pelaksanaan program ISD menunjukkan bahwa sampah dapat diolah menjadi produk berguna, mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan kerjasama antara siswa, sekolah, dan masyarakat. Proyek ini juga meningkatkan kepedulian siswa terhadap perubahan iklim dan layak dilanjutkan.